Soeharto bukan pahlawan. Kalau mau bilang ada banyak Wawan, Marsina, Munir, semuanya bisa diangkat jadi pahlawan. Yang jelas mereka nggak dapat benefit apapun, malah mereka dibunuh. Dari koalisi Gemas, Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto, yang terdiri dari teman-teman Kontras, YLBAI, ada Amnesty Internasional Indonesia, dan juga keluarga korban pelanggaran berat hak asasi manusia. Ada Ibu Sumarsi yang merupakan orang tua dari korban Semanggi 1. Terus juga ada Mbak Sitiwati dari keluarga Munir Said Talib yang meninggal dibunuh oleh negara. Dan hari ini kita telah menyerahkan surat desakan terbuka kepada Kemensos untuk tidak mengusulkan gelar pahlawan kepada Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia yang merupakan sosok terduga penjahat HAM karena memiliki berbagai macam bentuk pelanggaran berat HAM, dan juga sudah ditetapkan oleh Komnas HAM ada setidaknya 9 kasus yang terjadi di rezim Soeharto. Dan hari ini kami menolak diusulkannya Soeharto sebagai pahlawan nasional. Mestinya kita semuanya tidak lupa, Soeharto adalah seorang presiden yang diturunkan dari jabatan presiden karena gerakan mahasiswa tahun 98. Kenapa mahasiswa berdemonstrasi, turunkan Soeharto dan laksanakan 6 agenda reformasi agar Indonesia menjadi negara yang demokratis. Nah, 6 agenda reformasi itu yaitu pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Soeharto sudah diadili, tetapi kemudian dihentikan karena hakim menyatakan Soeharto sakit permanen. Kemudian yang kedua, berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ternyata KKN sampai sekarang tumbuh subur. Kemudian yang ketiga, tegakkan supremasi hukum. Kita tahu semua di zaman Pak Harto, anaknya Pak Harto itu kan diberi kesempatan untuk memegang ekonomi, menjalankan badan usaha negara, misalnya yang dilakukan oleh Tommy, Mbak Tutut sendiri juga pada saat itu menjadi Menteri Sosial. Terus kemudian di bidang kolusi, kita tahu semua anggota MPR, DPR itu terdiri dari istrinya Pak Harto, anaknya Pak Harto, istrinya para gubernur, istrinya para pejabat, dan anak-anaknya. Nah, kemudian yang keempat itu agendanya adalah cabut di fungsi ABRI, TNI, Polri, dan sekarang ini Undang-Undang TNI disahkan. Kembali lagi, ini menengarai bahwa pemerintahan Orde Baru akan kembali di era si Prabowo. Kemudian yang kelima itu laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Itu akhirnya membuat raja-raja kecil di daerah yang kemudian banyak kena tangkap tangan. Jadi korupsi itu menular. Mula-mula yang melakukan korupsi itu adalah Soeharto dan kroni-kroninya. Sampai sekarang korupsi itu masih terus berjalan. Yang keenam adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak kita kawal reformasi itu, zamannya Jokowi, dia akan memperpanjang kekuasaannya, otomatis mereka akan menggunakan MPR sebagai jalan untuk meraih supaya si Jokowi ini bisa melanjutkan perjuangan seperti Pak Harto. Nah itu oleh karena itu kami datang ke sini. Soeharto tidak pantas diberi gelar pahlawan nasional karena dia menjadi presiden diturunkan oleh gerakan mahasiswa bersama rakyat, dan di samping itu Pak Harto sendiri juga sudah diadili, berarti memang Pak Harto itu adalah orang yang besar. Antara gelar Bapak Pembangunan dengan
apa yang dilakukan, tindak kejahatannya tidak seimbang, lebih banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pak Harto. Oleh karena itu kami menolak Soeharto diangkat menjadi diberi gelar pahlawan nasional. Jadi dari periode ke periode kami ini selalu datang ke lembaga-lembaga yang memberikan gelar pahlawan. Ini hampir setiap periode kami lakukan seperti itu. Soeharto bukan pahlawan. Kalau mau bilang ada banyak, Wawan, Marsina, Munir, semuanya bisa diangkat jadi pahlawan. Yang jelas mereka nggak dapat benefit apapun, malah mereka dibunuh. Mereka mencintai negara ini dengan betul-betul untuk mendorong demokrasi, untuk memanusiakan manusia. Itu yang lebih penting. Soeharto tidak. Kenapa surat ini kita berikan sekarang? Karena kemarin di tanggal 18 Maret gitu ya, Kemensos, Kementerian Sosial bersama dengan tim pengkaji dan peneliti gelar kepahlawanan itu membahas mengenai daftar nama yang akan diberikan gelar pahlawan nasional. Ada 10 nama, salah satunya yaitu Presiden Soeharto yang merupakan Presiden kedua Republik Indonesia dan diusulkan menjadi pahlawan nasional. Karena kita mengkaji dan melihat bahwa Presiden Soeharto itu tidak sama sekali punya rekam jejak yang baik untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Untuk itu kita memberikan surat desakan ini untuk Kemensos beserta Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk tidak mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan. Beberapa bulan lalu MPR kan sudah mengumumkan bahwa Soeharto layak diberi gelar pahlawan. Bagi kami tidak layak. Iya, kita akan terus menyuarakan bahwa ini ketidaklayaan dan ini menghina. Seperti kemarin kita melihat kasusnya di Jawa Timur, di Batu, ada seorang napi dijadikan pahlawan, dimasukkan di TMP, kan kita protes dan kemudian ditarik. Ya kita akan lakukan itu terus-menerus seperti halnya kepada si Soeharto gitu. Mungkin kita akan ke Dewan Gelar.